Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Hadi Zulfikar. Di kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai perjalanan tes saya selama ini mengikuti berbagai tes sehingga akhirnya alhamdulillah dapat lulus di tahun 2019. Ya, setelah 5 kali tes CPNS alhamdulillah lulus. Ya, ini perjalanan tes saya. Seperti diketahui bahwa saya adalah lulusan D3 Keperawatan Poltekkes Kemenkes Mataram tahun 2011. Dalam perjalanan tes saya pernah mengikuti tes CPNS 2013 Provinsi NTB, gagal di SKD ya. Itu pada saat itu tesnya menggunakan lembar jawaban komputer atau LJK. Kemudian tes pegawai BPJS Kesehatan 2013. Setelah serangkaian tes, kalau tidak salah itu sudah melewati 4 atau 5 kali tes dan akhirnya lanjut ke tes wawancara direksi dan gagal juga pada saat itu. Kemudian tes CPNS KKP Kantor Kesehatan Pelabuhan Kemenkes Kementerian Kesehatan tahun 2014, masuk 4 besar SKD, kemudian gagal di SKB. Pada saat itu yang dicari adalah 6 formasi. Kemudian tes CPNS Kemensos 2017, lulus passing grade namun gak masuk perankingan. Kemudian pada tahun 2018 mengikuti tes CPNS Pemkot Kota Mataram tahun 2018, gak lulus passing grade. Seperti yang kita ketahui bahwa tahun 2018 merupakan bagi saya sendiri 2018 merupakan tes yang agak sulit bagi saya karena soal-soalnya juga menggunakan tipe soal yang hot. Kemudian passing grade yang diatur oleh pemerintah merupakan passing grade yang tertinggi sepanjang seminggu tes CPNS. Ya, gagal di waktu itu poinnya adalah di TKP ya atau SKP. Waktu itu passing grade-nya 143, sementara nilai TKP saya sendiri adalah 142 ya. Kalau dibilang kecewa ya kecewa. Dalam beberapa tes saya mengikuti tes ini ada 2 kekecewaan. Yang pertama adalah 2014. Pada saat itu saya sudah merasa nyaman di SKD karena sudah bersumpah besar, wah tinggal selangkah lagi menjadi CPNS. Tapi ternyata itu adalah godaan ya. Jadi kita harus tetap mawas diri walaupun nilai kita tinggi di SKD, kita harus tetap bersiap segala upaya pada saat mempersiapkan SKB. Jangan sampai kita lengah dan akhirnya kita tidak lolos. Ya, kemudian pada tes 2018 adalah kekecewaan yang kedua, walaupun tidak seberat kekecewaan 2014 ya. Sebagai manusia adalah orang yang mampu bangkit dari kekalahan. Ya, jangan sampai kita berlarut-larut dalam kekalahan kita, jangan sampai kita berlarut-larut dalam kegagalan kita. Tuhan menciptakan kegagalan agar kita mampu untuk bangkit dan belajar di mana kekurangan kita. Kemudian kita perbaiki kekurangan kita dan kemudian kita bangkit, dan tujuan kita hanya satu, yaitu keberhasilan. Tentunya untuk mencapai itu semua harus diiringi dengan doa dan usaha ya, harus beriringan, tidak bisa setengah-setengah. Ya, kemudian tes selanjutnya adalah tes CPNS. Tes CPNS terakhir yang saya ikuti pada saat itu yaitu tes CPNS di Pemkot Kota Mataram juga, karena mungkin penasaran juga ya. Akhirnya kemudian ada peluang yang saya lihat di sana, kemudian daftar lagi di CPNS Pemkot Kota Mataram tahun 2019 dan alhamdulillah lulus ya, walaupun disertai dengan adanya pandemi. Jadi kami harus menunggu beberapa waktu yang lama sehingga dapat melanjutkan kembali ke tahap selanjutnya, yaitu tes SKB, dan alhamdulillah semuanya lancar dan akhirnya dapat lulus. Selanjutnya untuk mengikuti tes CPNS kita harus memperbaiki niat ya. Niat teman-teman, dengan niat ini, dengan niat yang baik, semuanya akan kita siapkan dengan baik. Kita berhusnuzon kepada Tuhan. Jangan sampai kita karena kegagalan sebelumnya kita gak usahlah belajar serius, toh juga nanti hasilnya akan begitu juga. Jangan, kita harus tetap berusaha. Tuhan itu suka sama orang yang terus berusaha, terus berjuang untuk mencapai apa yang diinginkan. Ya,
apapun itu, terutama pada saat kita ingin mengikuti CPNS, kita harus perbaiki niat kita. Oke, dengan niat yang baik, segala sesuatu yang kita inginkan insya Allah akan dilancarkan oleh Tuhan yang Maha Esa ya. Buat teman-teman yang ingin mencapai tujuan, yang ingin berhasil dalam setiap langkahnya, kita harus memperbaiki niat dari awal dengan tujuan adalah dengan menjadi CPNS saya akan berjuang sekuat tenaga untuk bekerja dengan baik, dengan cara melakukan pekerjaan dengan tepat waktu, masuk kerja dengan tepat waktu, kemudian tidak mengulur-ngulur pekerjaan atau memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat jika nantinya teman-teman lulus CPNS. Jadi niat ini yang penting ya buat teman-teman. Jangan sampai niat kita tidak baik ketika kita ingin jadi CPNS ya, ingin enak jadi CPNS, bisa santai. Jangan begitu ya teman-teman. Teman-teman harus membangun energi positif di awal langkah, karena itu adalah kunci dari keberhasilan ya. Dengan positive thinking, harapannya nanti dalam persiapannya kita juga maksimal dalam mempersiapkan diri ya, seperti halnya belajar, kemudian sharing dengan teman-teman, berbagi soal dengan teman-teman ya. Anggap saja berbagi soal dengan teman-teman itu adalah sedekah ya. Barang siapa yang memudahkan urusan orang lain, insya Allah akan dimudahkan oleh Allah langkah-langkahnya ya. Jangan kita sampai tidak mau berbagi dengan teman-teman, apalagi soal-soal yang mungkin kita anggap susah ya. Kita bagi caranya, kita bagi tekniknya, kemudian cara-cara mudah dalam menyelesaikan soal yang susah, kita bagi semuanya ya. Karena hal yang demikian adalah hal yang mungkin saja kecil ya bagi teman-teman atau bagi diri kita sendiri, namun itu yang sangat membantu ketika kita sedang menjalani proses persiapan, kemudian menjalani tes SKD, sehingga kita dimudahkan dalam setiap langkahnya. Ya, jangan lupa perbaiki niat teman-teman. Oke, yang selanjutnya adalah ikhtiar. Ikhtiar di sini yang saya berdasarkan yang saya sudah lewati ketika di tes yang terakhir kemarin adalah ada beberapa macam pilihan buat teman-teman. Yang saya fokuskan pada saat itu adalah gabung dengan grup di mana bisa di grup WA, kemudian grup Telegram, kemudian grup yang lain-lain yang bisa teman-teman gabung ya. Di sana yang khusus membahas tentang materi-materi SKD, kemudian soal-soal SKD, teman-teman gabung saja di sana. Nanti ketika pada saat persiapan, biasanya teman-teman itu di sana ada gabung dari Jawa, kemudian dari Jakarta, macam-macam. Jadi itu menambah wawasan teman-teman ya. Itu sangat membantu bagi saya, insya Allah itu akan membantu juga buat teman-teman. Jadi di grup Telegram ini nantinya ketika teman-teman tes SKD, kadang di Jawa atau di tes yang di kementerian atau di departemen, itu biasanya duluan dibandingkan teman-teman yang di Pemda atau Pemkot ya, atau di tempat yang lain. Ada saja yang duluan, ada yang belakangan. Jadi biasanya teman-teman yang udah ujian duluan akan membagikan field report. Jadi di sana akan dibagikan apa saja soal-soal yang sudah didapat oleh teman-teman yang ujian duluan. Jadi ketika kita sudah mendapat field report itu, teman-teman biasanya akan fokus nanti ya. Biasanya pengalaman saya waktu itu SKD menjelang 2 minggu sebelum jadwal saya sendiri, kemudian teman-teman yang di Jawa di kementerian sudah tes duluan, biasanya dia akan menyebarkan field report ya, atau kisi-kisi. Jadi di sana kita akan fokus. Ketika kita sudah mengetahui field report, kita ternyata ini sudah saya pelajari, ternyata ini yang belum saya pelajari. Jadi kita fokus. Jadi sebelumnya kita belajar secara umum, kemudian lebih luas. Ternyata sekarang setelah kita gabung di Telegram, kemudian mengetahui field report, kita akan lebih mengecil lagi, lebih mengkerucut lagi. Jadi kita fokus. Jadi kita lebih mantap dalam persiapan. Ya. Tentunya ini semua dibarengi dengan doa. Kemudian materi di YouTube ya, banyak macam-macam membahas materi tentang SKD, persiapan SKD, trik dan sebagainya. Silahkan dilihat mana channel yang teman-teman anggap nyaman, silahkan gabung di sana, silahkan di subscribe, diikuti, di komen dan sebagainya, silahkan
mana yang teman-teman anggap nyaman. Di sana banyak sekali pemateri-materi yang ada di YouTuber yang menjelaskan tentang berdasarkan pengalamannya, kemudian berdasarkan materi-materi terbaru ada di sana, silakan. Dan juga pada saat tes sudah dimulai, itu biasanya YouTuber yang membahas tentang materi tersebut akan membagikan field report juga yang berdasarkan tes yang sudah dilaksanakan oleh teman-teman yang mungkin tes duluan. Ya, silakan gabung di sana, silakan padukan feed report yang dapat di YouTube dengan Telegram. Silahkan teman-teman, itu salah satu usaha kita juga. Kemudian salah satu jalan buat teman-teman nanti mudah pada saat menjawab soal-soal pada saat SKD. Kemudian belajarnya dicicil. Jangan sampai kita belajar SKS ya, sistem kebut semalam. Itu tentunya pertama akan menguras pikiran, kemudian fisik, karena harus begadang pada saat seminggu sebelum tes. Jangan seperti itu. Kita harus cicil. Sebulan, 2 bulan sebelum tes kita cicil. Cari waktu-waktu yang nyaman buat teman-teman belajar ya. Mungkin yang sudah punya anak, kemudian yang sibuk dengan pekerjaannya, cari waktu yang pas. Kalau saya pribadi, pada saat itu saya persiapannya setelah sholat subuh. Ya, sejam 2 jam setelah sholat subuh ya. Anak masih tidur, kemudian kegiatan belum terlalu padat, jadi saya sempatkan diri untuk membaca materi atau menjawab soal atau berlatih soal ya. Cari waktu yang nyaman, jadi teman-teman yang tahu kapan waktu teman-teman nyaman untuk belajar ya. Kemudian cari waktu terbaik saat belajar ya, tentunya waktu yang terbaik ya teman-teman yang tahu ya, teman-teman yang mengetahui kapan ya. Cari waktu yang sekiranya tenang ya, tapi jangan selalu tenang. Kenapa ngomong begitu? Karena pada saat kita ujian belum tentu pada saat kita ujian itu tenang-tenang aja. Ya, barangkali ada teman di samping kita baca soal materi, baca soal SKD-nya besar-besar, kemudian kita terganggu. Ya, kita belajar fokus. Usahakan ketika mungkin saja kita menjawab soal materi latihan soal, anak kita sedang ribut, silakan, enggak usah diganggu anaknya ribut di sampingnya, silakan. Kita belajar konsentrasi di sana, ya. Kita belajar konsentrasi di sana, mungkin belajar di samping TV yang ada suaranya. Ribut misalnya, jangan dikecilkan. Silakan belajar konsentrasi di sana. Artinya apa? Ketika kita menghadapi situasi yang seperti itu pada saat kita tes, kita sudah terbiasa. Jadi jangan sampai ketika kita tes kita terganggu. Jadi kita pada saat kita tes, kita tak ada urusan lagi dengan teman di samping kita, kemudian siapapun itu di ruang tes, kita sudah fokus dengan jawaban atau soal-soal yang akan kita jawab ya. Di situ poin yang sangat penting. Kemudian sharing materi dan soal dengan teman seperjuangan, ini perlu ya. Apapun itu, tentunya ada teman-teman yang merasa kurang, silakan dibagi materi-materi yang khusus yang kiranya hanya teman-teman saja yang tahu. Silakan dibagi. Anggap saja itu sedekah, anggap saja itu memberikan kemudahan kepada orang lain. Insya Allah kemudahan itu bukan dibalas oleh temannya, mungkin saja dibalas. Insya Allah akan dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah akan dibalas oleh Tuhan. Pada saat kita menjawab soal tes SKD, dimudahkan semuanya. Ya, itu karena apa? Karena kita pernah berbuat baik, kita pernah sharing soal atau sharing jawaban, cara-cara menjawab soal-soal SKD pada saat kita bersiap untuk belajar bareng dengan teman-teman. Tentunya dengan ikhtiar, tidak ada hampa rasanya ketika kita hanya ikhtiar kemudian tidak ibadah ya. Tentunya harus beriringan dengan doa ketika selesai menjalankan ibadah ya. Ibadah sholat untuk yang muslim, sembahyang untuk yang Hindu, untuk yang Kristen juga silahkan disesuaikan dengan agamanya masing-masing ya. Tentunya semuanya itu harus beriringan dan porsinya harus sama ya. Giatkan kita dekatkan diri kepada Tuhan. Insya Allah dengan begitu, setelah kita ikhtiar kemudian dekat kepada Yang Maha Pencipta semuanya, insya Allah akan dimudahkan. Tidak bisa kita hanya usaha saja, tidak bisa kita hanya doa saja, harus beriring. Untuk mencapai tujuan kita itu harus kita maksimalkan semua apa yang ada pada diri kita ya, dengan harapan nantinya dimudahkan pada saat SKD ya.
Dengan harapan dimudahkan, insya Allah akan diberikan nilai yang terbaik, nilai yang terbagus untuk mencapai target utama kita adalah lulus CPNS. Kemudian doa oleh orang tua, pasangan dan keluarga itu penting agar kita dimudahkan, ya. Bila perlu kita mohon maaf kepada orang tua, kepada pasangan, kepada keluarga yang sekiranya mungkin saja kita pernah melakukan kesalahan kepada mereka, kita minta maaf, ya, terutama kepada orang tua. Tujuannya apa? Biar doa yang diberikan oleh mereka adalah doa yang ikhlas, agar mengetuk pintu langit, agar dimudahkan kita dalam mengerjakan soal tes SKD. Itu penting, itu sangat penting bagi diri saya pribadi, tentunya juga buat teman-teman. Doa usaha harus beriringan, tidak jalan sendiri, harus bersama. Oke? Jadi kita harus juga antisipasi kendala-kendala non teknis, ya. Tentunya teman-teman, saya yakin teman-teman dalam sebulan 2 bulan terakhir ini sudah siap secara matang, secara materi, secara teknik menjawab soal. Saya kira teman-teman sudah sangat-sangat siap, ya, menggunakan segala waktu, kesempatan dalam mempersiapkan diri belajar, berlatih soal dengan teman-teman. Saya yakin itu. Cuman kita harus memperhatikan kendala non teknis, ya. Seperti yang kita ketahui, kendala non teknis itu adalah persiapkan apapun itu, terutama kendaraan ketika kita akan menggunakan untuk menuju ke lokasi tes. Ya, malamnya mungkin kita cek dulu bannya kempes atau pecah, ya. Itu sangat berpengaruh, terutama sangat berpengaruh pada konsentrasi kita, ya. Jangan sampai ketika sudah siap berangkat ternyata ban pecah, kemudian beralih menggunakan ojek online dan sebagainya. Itu sangat mempengaruhi waktu, fokus, dan konsentrasi. Jangan sampai itu hal yang seperti ini mengganggu, ya. Jangan sampai kemudian pada malamnya itu, kenapa harus belajar tuh secara cicil? Biar usahakan 3 hari sebelum ujian kita rileks, santai. Kemudian 3 hari sebelum ujian tidak usah bergelut dengan menjawab soal yang berat-berat, ya. Cukup membaca materi misalnya. Kemudian perbanyak ibadah, kemudian perbanyak pikiran yang positif. Itu sangat berpengaruh pada psikis kita pada saat kita menghadapi ujian, ya. Kemudian malamnya tujuannya ketika kita sudah rileks selama 3 hari sebelum ujian, kita malamnya usahakan untuk istirahat, ya. Jam 10, jangan sampai di atas jam 11 kita belum tidur. Jam 10 usahakan sudah istirahat, dengan tujuan paginya kita bangun dengan fresh, ya. Tentunya mungkin setelah sholat subuh bagi yang muslim bisa baca materi lagi, silahkan. Kemudian jangan lupa sarapan pada pagi harinya, ya. Tentunya kita butuh tenaga ketika kita menjawab soal-soal yang ada di SKD. Tentunya butuh pikiran, butuh tenaga. Tentunya juga fisik juga kita butuh tenaga, energi dari sarapan. Tentunya kita harus sarapan sebelum melaksanakan SKD. Kemudian kendala non teknis lainnya adalah antisipasi keadaan tidak nyaman saat ujian. Contohnya ketika teman di samping kita sedang membaca soal dengan suara yang agak keras sehingga mengganggu keadaan sekitar, kemudian mengganggu kita. Sudah, abaikan saja. Itu tujuannya di awal saya bilang, kenapa kita harus belajar di saat-saat yang ribut, ketika anak sedang main mungkin, ketika ada suara TV yang besar. Itu tujuan kita belajar konsentrasi, agar kita tidak, oh mas, panitia minta tolong ini di tegur. Itu sudah mengganggu konsentrasi kita. Ketika kita sudah mengajukan keluhan kepada panitia, sudah mengganggu konsentrasi, sehingga buyarlah konsentrasi kita, ya. Fokus dalam mengerjakan materi ini sangat penting, ya. Teknik-teknik yang harus kita gunakan, ya. Kita harus mengerjakan soal-soal yang perlu fokus dan ketelitian yang tinggi, ya. Mungkin saja pada saat itu saya mengerjakan pertama adalah TKP, karena TKP membutuhkan konsentrasi yang tinggi, kemudian membutuhkan pemahaman yang tinggi ketika kita menjawab pertanyaan, kemudian ketika membaca materi soal. Kemudian kedua saya mengerjakan matematika atau TIU, kemudian yang terakhir adalah TWK. Tentunya dengan step by step itu saya
menulis poin-poin soal yang saya anggap ragu, nomor berapa saja, terutama di TKP. Nomor 5 misalnya, nomor 5 saya ragu, saya tulis nomor 5. Nomor 10 saya ragu, tulis nomor 10. Tentunya nanti ketika memiliki sisa waktu, saya akan mengecek kembali poin-poin yang sudah saya tulis nomornya. Jadi tidak semuanya dari awal saya ulangi mengecek TKP itu, tapi hanya poin-poin saja. Ya, itu sangat mempengaruhi nilai pada nantinya ketika kita mengecek dari awal. Tentunya itu sangat mempengaruhi nilai. Bisa saja yang kita perbaiki itu ternyata nilainya tidak maksimal atau kurang malah. Tentunya kenapa kita harus fokus biar jawaban yang kita ganti tidak lampau mempengaruhi nilai pada ini, dengan harapan nilai yang kita perbaiki adalah nilai yang maksimal pada nantinya pada saat kita sudah jawab. Ya, sekian dari saya teman-teman. Semoga teman-teman yang sedang mempersiapkan tes SKD diberikan kelancaran, kemudahan, kesuksesan sehingga mendapat nilai yang terbaik pada nantinya. Kemudian dengan harapan nilai yang terbaik itu teman-teman dapat dimudahkan untuk masuk ke tes selanjutnya, yaitu tes SKB, dan akhirnya teman-teman lulus tes CPNS tahun 2021. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.